Shalom, semangat sore. Kembali berjumpa bersama saya, Pendeta Muda Raymond Siahaan, untuk mengawali hari Sabat Tuhan. Kembali saya rindu untuk membagikan satu ayat dari firman Tuhan yang tertulis di dalam Hakim-Hakim 7 ayat 7. Firman Tuhan katakan, "Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, dengan ke-300 orang yang menghirup itu, akan kuselamatkan kamu. Aku akan menyerahkan orang Midian ke dalam tanganmu, tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya boleh pergi, masing-masing ke tempat kediamannya." Tidak ada seorang pun yang ingin mengalami yang namanya kekurangan. Justru kita semua maunya hari demi hari ada penambahan, ada peningkatan dalam kehidupan. Baik dalam pekerjaan, kita rindu kita mendapatkan gaji yang naik, semakin tinggi, baik juga dalam jabatan, baik juga di dalam apa yang kita miliki. Namun ada kalanya, pengurangan terkadang terjadi dalam kehidupan kita. Apakah jabatan kita mulai turun, omset penjualan kita sudah semakin menurun, bahkan harta kekayaan yang kita miliki juga mengalami kehilangan. Di dalam Alkitab, Gideon pernah merasakan satu kebimbangan yang dia rasakan ketika Tuhan mengutus Gideon untuk mengusir musuh. Tuhan mempercayakan kepada Gideon membawa pasukan. Dan pada saat itu, Gideon membawa pasukan sebanyak 32.000 pasukan. Namun ketika itu, Tuhan berbicara kepada Gideon bahwa dengan 32.000 pasukan itu terlalu banyak. Lalu, kala itu Gideon pun mengurangi sekitar 22.000 pasukan, sehingga yang tersisa adalah 10.000 pasukan. Setelah itu, dengan satu alasan mengapa yang 22.000 ini memisahkan diri, karena mereka memiliki sifat takut dan gentar. Sementara yang 10.000 ini, mereka tetap berani dan siap untuk berperang. Namun pada saat itu Tuhan melihat pasukan ini masih terlalu banyak. Masih ada hal-hal yang harus mereka tinggalkan. Ada hal-hal yang tidak boleh bergabung dengan pasukan ini. Lalu pada saat itu, Tuhan memberikan satu cara kepada Gideon untuk memisahkan pasukan ini, untuk menyaring pasukan ini, dengan melihat cara mereka meminum air. Ketika dibuat hal tersebut, cara tersebut, ada satu pasukan yang meminum air dengan menggunakan lidahnya. Dan satu lagi, pasukan yang meminum air dengan tangannya. Lalu, Tuhan mengatakan kepada Gideon untuk mengambil pasukan yang meminum air dengan tangannya. Dan pada saat itu, tersisalah 300 pasukan yang siap untuk menghadapi medan pertempuran. Apa yang menjadi pelajaran bagi kita saat ini? Terkadang kita seperti Gideon. Kita mengalami kebimbangan. Mengapa hal-hal yang terjadi kepada kita? Mengapa Tuhan izinkan kekurangan-kekurangan terjadi dalam kehidupan kita? Karena Tuhan mau menyatakan kepribadiannya dalam kehidupan kita. Bukan karena banyaknya hal yang kita miliki, bukan karena kemampuan yang kita miliki, sehingga kita bisa melakukan perjalanan hidup kita. Tetapi yang terutama adalah bagaimana kita dapat meminta kepribadian Tuhan, kehadiran Tuhan yang selalu hadir dalam kehidupan kita ini. Sama seperti 300 pasukan yang melakukan satu cara yang terbaik,
sehingga mereka berkenan di hadapan Tuhan. Demikianlah di dalam kehidupan kita. Seandainya terjadi pengurangan dalam kehidupan kita, berarti Tuhan mempunyai rencana untuk membentuk hidup kita. Oleh karena itu, marilah kita tetap bergantung kepada Tuhan. Marilah kita tetap setia kepada Tuhan. Karena Tuhan tahu apa yang terbaik dalam kehidupan kita. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami di sorga, terima kasih atas firman Tuhan yang telah kami renungkan di dalam Hakim-Hakim 7 ayat 7. Bagaimana Tuhan telah berbicara kepada hamba-Mu Gideon untuk memilih pasukan-pasukan yang siap sedia di dalam menghadapi medan pertempuran. Biarlah kami juga belajar Bapa, untuk tidak mengandalkan kekuatan kami, pemikiran kami, apa yang kami miliki, semuanya itu tidak ada artinya bila kami tidak mengundang Engkau hadir dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu ya Bapa, biarlah melalui firman yang telah kami renungkan, kami rindu agar Tuhan hadir dan berkarya dalam sepanjang kehidupan kami. Berkati sahabat-sahabat EHM, biarlah firman ini dapat bertumbuh dalam hati kami, sehingga kami semakin setia di dalam menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Besok, jangan lupa kita bergereja di gereja kita masing-masing. Bagi sahabat-sahabat EHM yang rindu kembali untuk bergabung bersama kami tak bosan-bosannya mengundang untuk hadir bersama-sama kami di alamat Jalan Pemuda nomor 47C Depok. Demikianlah firman Tuhan yang bisa kami sampaikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.